Siapa yang tidak tahu Danau Tamblingan? Mungkin kalian pernah mendengar tentang Danau Tamblingan. Sebuah danau yang dikelilingi oleh hutan hujan tropis yang disebut Alas Mertajati. Kawasan yang disucikan oleh masyarakat adat dalam Tamblingan ini merupakan kawasan yang sangat penting. Hal itu dapat kita lihat dari banyaknya pura yang ada di sini. Beberapa di antaranya ada Pura Dalam Tamblingan, Pura Gubog, Pura Tajun, Pura Guna Anyar, Pura Nageloke, dan masih banyak pura lainnya di mana setiap 2 tahun sekali masyarakat adat dalam Tamblingan melakukan serangkaian ritual untuk memuliakan air dan disebut dengan lilitan karya. Kawasan ini juga merupakan rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna yang diantaranya adalah spesies endemik di kawasan ini, seperti cemara panda, kayu suwe, latang temesi, ikan kuyuh, bijang, dan berbagai jenis burung. Hutan yang rimbun dan danau yang masih alami merupakan bagian dari cagar alam Batu Karu yang menyuplai air bagi sepertiga wilayah Bali. Hutan ini juga memiliki berbagai jenis pohon dengan daya simpan air yang sangat baik, seperti beringin, bunjulit, bunut, dan lain-lain. Maka dari itu dapat kita simpulkan, hutan ini dan kawasan ini tidak hanya penting bagi masyarakat adat dalam Tamblingan, namun vital bagi masyarakat Bali secara umum. Kalian bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada tempat ini. Walaupun terlihat tenang dan indah, namun tempat ini sedang tidak baik-baik saja. Illegal logging merupakan salah satu permasalahan terbesar yang masih terjadi sampai sekarang di kawasan ini. Lalu siapakah pelakunya? Tentu saja mereka-mereka yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak sadar akan keberlangsungan hidup yang bergantung pada hutan ini sebagai masa vegetasi yang menangkap, menyimpan, dan menyuplai air ke wilayah sekitarnya. Dalam beberapa tahun belakangan, sudah muncul berbagai macam masalah di kawasan ini yang diakibatkan oleh penyedotan air tanah di beberapa titik dan pengalihan fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan di sekitar Alas Mertajati ini dapat kita lihat dari lahan yang ada di sekitar sini yang pada awalnya ditumbuhi oleh tanaman keras seperti kopi dan tanaman perindang lainnya yang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjaga kualitas tanah dan air. Namun sekarang lahan-lahan ini sudah ditumbuhi oleh tanaman musiman seperti sayuran dan bunga yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, namun tidak memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga kualitas tanah dan air. Banyak dari kita belum menyadari akan dampak yang sudah menanti di depan mata dan akan semakin parah jika tidak segera diatasi. Dampak-dampak negatif tersebut sudah mulai dirasakan oleh masyarakat adat dalam Tamblingan yang tinggal berdekatan dengan sumber air
di mana beberapa sumber air tersebut sudah mengalami penurunan debit, bahkan diantaranya sudah mulai kering. Sumber air beji yang ada di kawasan Pakan Batu yang dulunya digunakan warga masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, keadaan air sudah berkurang pada musim penghujan. Ada beberapa sumber air yang muncul, tapi pada saat musim kering kemarau airnya akan berkurang juga. Dulu dari cerita warga ini juga sangat banyak warga yang kesini untuk mencari air keperluan sehari-hari, namun sekarang sudah sangat jarang, bahkan hanya dikhususkan untuk keperluan upacara saja. Kalau tidak salah tahun 2000 mata air ini masih besar karena pohon-pohon yang besar itu masih ada. Terus karena ada perubahan istilahnya di pertanian, dulu di sini kebunnya kan jelas kebun kopi, pasti memerlukan pohon-pohon yang besar, misalnya penau-penau itu dap-dap yang besar. Di sini ada pohon kayu suren namanya kalau tidak salah, besar, sehingga mata airnya itu besar. Namun karena sekarang sudah beralih ke kebun cengkeh ini bertolak belakang dengan pohon-pohon yang besar, akhirnya ditebang, sehingga mata air yang ada di sini kalau musim kemarau kecil sekali dah. Ini mungkin karena musim hujan air ini kan masih sedikit ada lah. Kalau musim kemarau jelas sudah tidak ada. Kalau dulu semuanya di sini. Nah, untuk kepentingan rumah tangga gitu, umpamanya sini semuanya ngambil air. Dan kaki orang punya kopi nak liu di ini, penaunya gede-gede, karena gede ya di ini. Mana liu ada di sini, karena umur jero ada. Daerah atas tuh punya pokoknya kopi tuh. Daerah atas tuh kopi, biasanya kopi. Punya kayu gede-gede, gede liu malahan, gede cukrek, itu gede langka baru buat ini. Begitu, balik fungsi ya, karena kopi yang ada harga malahan ya. Tuh jadi cengkeh, begitu. Cengkeh tuh ini apa ya? Nanti bu umane sih man ya ini. Untuk umane jadi balik fungsi ke cengkeh. Nyatang ya jadi nansal misalnya ya ini ada umur pak ya umahnya kan umur tiap umur nak misi penyuangan ya ada kita gede ya kan itu yang menampung ya mau magi ke bedengan umur tuh dah tuh jadi bercenik ya ini itu jadi pipa undang ale ya pangmanyi ya itu kan bang kewe kan ya ulah kan di menjero buk lah ada di maluannya ada lebutan kayaan itu buk dan itu kebat oleh kangen ada badan kaya nangke itu pidan rame bu kaya nak itu kemudian ada WC maluan WC sing ada itu kaya ada ruang kamar nih sebelahnya cewek sebelahnya mani gitu jadi bu yes yang ada nyat buat dia sing bu kaya manggu terus ada pa masuk hilang beringasan menghilangkan sengaja ayah begitu dan di orang-orang ini ada masih kaya tebene madan kaya lagu wajib tebene be ayah pancorannya 5 wah jadi bisa ada apa peteng itu hilang pancorannya tong-tong masuk pas kita anak mediu itu masuk terus di Bedau ada madan di Toyening daerah Toyening Maluan Kelebutan onen ada pabrik ya itu Kelebutan ada dari wilayah Sangkeh lang itu bu itu ada sih ya itu kayaan dan
iya anak gede itu, namu tuh kayak anak sen jalan. Si cara kolam itu jadi bu iya sih ada cenik itu ten bu. Dari kolam misalnya jadi kolam B dan naik kaya itu renang ini, bebek renang itu. Di balik keindahan Danau Tamlingan dan juga Alas Martojati yang masih bertahan sebagai penjaga ekosistem, di tengah maraknya perusakan lingkungan yang akan sangat berdampak bagi kehidupan kita di masa depan, masihkah kalian rela jika tempat ini terus-menerus dirusak oleh mereka?